Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 27 Juli 2022 dalam Pekan Biasa ke-17 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertu Murwani, dan renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 15, ayat 10, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Pada waktu itu, Yeremia mengeluh, "Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan daku. Sebab aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun. Namun mereka semua mengutuki aku. Apabila aku menemukan sabdamu, maka aku menikmatinya. Sabdamu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk bersenang-senang dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk seorang diri, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya." Maka Tuhan menjawab, "Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan dikau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari perunggu. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan membebaskan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. "Aku akan melepaskan dikau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan dikau
dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Lepaskanlah aku dari musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan daku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah darah. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan, aku tidak bersalah. Merekalah yang bergegas dan bersiap-siap. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah lah kota bentengku. Allahku dengan kasih setia-Nya, Ia akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarian pada waktu
menyambut sahabatku, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mencari kerajaan surga. Renungan dibawakan oleh Irene Indarti, KD. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta kaum muda yang dikasihi Tuhan. Setiap orang mendambakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Untuk mewujudkannya, setiap orang pasti mempunyai tujuan hidup yang diharapkan mampu diraihnya. Tujuan hidup tiap orang bervariasi. Ada yang ingin kaya, berhasil dalam bisnis, sukses dalam studi, atau menempati jabatan penting di dalam sebuah institusi atau perusahaan, dan sebagainya. Guna meraih tujuan tersebut, maka berbagai tawaran yang menarik banyak sekali bisa dipilih sampai dengan jalan pintas yang menyesatkan. Bagaimana menyikapi pilihan-pilihan yang menggiurkan itu? Menghadapi kondisi yang demikian, maka kita perlu menetapkan secara tepat apa yang menjadi pilihan utama kita. Selanjutnya, pilihan utama itulah yang menjadi arah tujuan kita di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Ketidakpastian atau kesalahan di dalam menetapkan pilihan utama akan membawa kita kepada arah yang tidak menentu dan merugikan diri sendiri. Sebagai murid Kristus, keberadaan di dunia bukanlah tujuan akhir dari kita, melainkan hanyalah pengembaraan sementara yang perlu diberi makna bagi sesama. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita melalui perumpamaannya bahwa yang menjadi skala prioritas tujuan hidup kita adalah menemukan kerajaan surga atau keselamatan. Dengan menetapkan skala prioritas yang demikian, maka segala sesuatunya dalam hidup kita perlu diselaraskan. Artinya, menemukan kerajaan surga ditempatkan di atas segala kepentingan lainnya. Karena dengan menemukan kerajaan surga, maka kita memperoleh keselamatan. Konsekuensinya, untuk menemukannya, kita tidak akan segan-segan mengorbankan apa saja guna memiliki keselamatan yang hakiki. Dan hal itu kita lakukan dengan penuh sukacita.
Kita semua menyadari bahwa mudah untuk menyampaikan hal tersebut di atas dengan verbal. Namun pastilah banyak tantangan untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehendak roh acap kali bertentangan dengan keinginan daging. Agar dapat mengatasi tantangan demi tantangan dalam kehidupan guna mencapai tujuan yang hakiki, maka kerendahan hati kita merupakan pintu masuknya. Dengan kerendahan hati, kita membiarkan Allah sendiri mewarnai hati dan membentuk diri kita yang pada akhirnya akan menuntun hidup kita untuk menemukan serta memiliki kerajaan surga atau keselamatan. Marilah kita fokus untuk menemukan dan memiliki kerajaan surga atau keselamatan dengan kerendahan hati serta menjadi contoh bagi banyak orang agar mau berorientasi juga pada keselamatan yang ditawarkan oleh Allah sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon tuntunlah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Tetap fokus dan penuh harap kepadamu memperoleh kerajaan surga, serta tidak terjebak dengan tawaran duniawi. Kami haturkan permohonan kami dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.